kembali. Kita pagi ini akan merenungkan firman Tuhan dengan tema jangan takut, aku menyertai engkau. Mari kita membaca Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, nanti ayat yang 10 kita baca bersama-sama. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi engkau, hai Israel, hai Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham, yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10, mari kita baca bersama-sama. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, deretan peristiwa datang silih berganti di awal tahun 2020 ini. Mulai musibah banjir hingga wabah virus corona. Banjir yang melanda Jabodetabek mencapai ketinggian air sampai 3 meter lebih. Kita disibukkan dengan bersih-bersih rumah. Rasanya belum sempat bernapas lega, tapi kini kita kembali disibukkan untuk menghalau pandemi virus COVID-19. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menghadapi situasi seperti sekarang ini, banyak orang mengalami ketakutan. Dalam bahasa Yunani ada kata fobia yang memiliki arti takut yang berlebihan terhadap sesuatu, baik itu kepada orang, kepada benda, kepada binatang, terhadap keadaan tertentu. Nah, ada istilah akrofobia, artinya takut terhadap ketinggian. Ya, ada orang-orang yang takut berdiri, ya, atau berada di gedung yang tinggi. Kemudian ada istilah juga dalam bahasa Yunani zoofobia, artinya takut terhadap binatang. Nah, ada orang yang takut binatang kecoa. Nah, yang ketiga ada istilah dalam bahasa Yunani thanatofobia. Ya, thanatofobia atau thanatos itu artinya takut terhadap kematian. Semua rasa takut di atas kelihatannya tidak masuk akal dan tidak beralasan. Tapi dalam kenyataannya banyak orang di dunia ini yang merasa takut. Hampir semua orang mengalami ketakutan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada saat ini banyak orang dilanda thanatofobia, yaitu takut kepada kematian. Dalam mitologi Yunani ada dewa Ker, dewa Ker namanya, yaitu dewa kematian. Dengan satu sentuhan tangan saja dari dewa Ker itu, maka akan membuat seseorang itu mati. Ada ilustrasi begini, Bapak Ibu, atau suatu cerita. Pada suatu hari, dewa Ker ini marah terhadap penduduk bumi, karena manusia tidak mau menghormati kepada para dewa. Kemudian dewa Ker tanpa ampun akan mencabut nyawa manusia secara bertahap. Maka manusia itu mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Manusia mengalami ketakutan, mereka takut mati. Dewa Ker turun ke bumi. Dalam amarahnya dia berkata, karena kalian telah memberontak kepada para dewa, maka besok pagi aku akan mencabut 1000 nyawa manusia. Besok pagi aku akan mengirimkan wabah sampar.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, lalu pagi-pagi benar, Dewa Ker itu turun ke bumi dan melihat banyak sekali mayat yang bergelimpangan. Setelah dihitung, mayat itu ada 10.000. Padahal dia hanya mencabut 1.000 orang saja. Ternyata yang 9.000 orang itu mengalami thanatofobia, mengalami ketakutan. Sehingga 9.000 orang itu mati karena ketakutan. Jadi pada saat ini banyak orang sedang mengalami thanatofobia. Takut pada kematian karena adanya virus COVID-19. Nah, jadi kadang-kadang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketakutan yang berlebihan semacam ini membuat banyak orang tidak bisa berpikir secara jernih. Orang-orang yang dilanda ketakutan berlebihan kadang tidak bisa menggunakan akal sehatnya lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada ibu-ibu yang cerita begini. Setiap 1 jam sekali saya mencuci handle pintu, ya pegangan pintu. Jadi setiap 1 jam sekali, handle pintu, pegangan pintu itu dicuci dengan alkohol dicampur dengan air. Tangan saya sampai perih dan mengelupas. Ya, semua pegangan handle, mulai dari pagar pintu masuk, kemudian pegangan pintu kamar mandi, kamar tidur, dan semuanya dicuci. Dan saya juga menutup korden-korden pintu rumah, korden jendela, supaya virus corona itu tidak masuk ke dalam rumah. Nah, padahal ibu ini hanya hidup bersama dengan suaminya. Dia juga tidak pernah pergi kemana-mana. Dan tidak ada orang juga yang datang yang masuk ke dalam rumahnya. Nah, ini mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Pada musim banjir ada juga orang Kristen yang menyiram minyak urapan di pojok-pojok rumah, di halaman rumah. Supaya rumahnya tidak kebanjiran. Tetapi toh, kebanjiran juga kan? Nah, Bapak Ibu, ini namanya thanatofobia, takut kepada kematian. Rasa takut yang berlebihan. Nah, rasa takut seringkali dianggap hal yang biasa, manusiawi, normal. Ketakutan adalah stimulus emosi terhadap ancaman, itu sebagai respon terhadap peristiwa yang terjadi. Dari sudut psikologi, ketakutan juga dianggap wajar. Tetapi, kalau ditinjau dari sudut pandang Alkitab, rasa takut itu tidak beralasan, bahkan malah rasa takut itu tidak boleh ada di dalam diri kita. Mengapa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Artinya, rasa takut itu bukan berasal dari Tuhan. Rasa takut itu berasal dari diri kita sendiri yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitar kita. Mari kita baca 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak, Ibu, Saudara percaya firman Tuhan ini? Amin. Jadi kalau ketakutan itu dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan menguasai hidup kita, maka kita akan kehilangan damai sejahtera. Kalau ketakutan itu dibiarkan ada di dalam diri kita, maka kita akan mengalami kehilangan sukacita. Akibatnya apa? Kita bisa stres.
Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, wabah virus COVID-19 yang mematikan, yang sedang kita perangi bersama pada saat ini, yang menghantui banyak orang, memang itu harus kita hadapi. Padahal kalau kita baca sejarah, virus-virus semacam ini, virus-virus yang mematikan ini bukan hanya sekarang saja muncul. Bukan hanya muncul pada zaman sekarang. Zaman dulu juga pernah ada wabah penyakit atau virus. Nah, pada abad pertengahan, pada abad 14, itu tahun 1347 sampai 1351, di Eropa itu dilanda pandemi namanya Black Death atau wabah hitam. Dan pandemi Black Death ini merenggut nyawa 75 juta. Luar biasa. Nah, mengapa dinamakan pandemi Black Death? Karena orang yang terserang virus Black Death itu, wabah hitam itu, kulitnya berubah menjadi hitam. Dan penularan itu disebarkan oleh lalat dan tikus. Kemudian pada tahun 1720, terjadi wabah sampar yang melanda di Marseille, Prancis, menewaskan ratusan ribu orang. Tahun 1820 terjadi wabah kolera berasal dari India, kemudian menyebar ke Asia, termasuk ke Indonesia. Ratusan ribu orang tewas akibat wabah kolera. Nah, tahun 1920 kembali terjadi wabah flu Spanyol. Wabah ini menelan korban ratusan ribu jiwa. Penyebab wabah flu Spanyol berasal dari babi, kemudian dinamakan flu H1N1. Nah, kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tahun 2020 sekarang ini, dunia kembali diserang wabah virus corona atau COVID-19 yang disebabkan oleh binatang kelelawar yang dimulai dari Wuhan. Nah, saya membaca berita kemarin tanggal 27 Maret, WHO melaporkan yang meninggal karena COVID-19 di seluruh dunia 23.335 jiwa. Dan menurut para ahli, bahwa wabah yang mematikan seperti saat ini itu akan terjadi dalam siklus 100 tahun sekali. Nah, jadi tadi saya jelaskan pada tahun 1720 itu terjadi wabah sampar, kemudian pada tahun 1820 terjadi wabah kolera, 1920 terjadi wabah flu Spanyol, dan sekarang kalau kita hitung-hitung berarti berapa? 100 tahun sekali. Wabah COVID-19. Nah, kalau kita lebih cermat lagi, sebenarnya jauh sebelum berbagai wabah penyakit itu muncul, wabah penyakit yang mematikan itu ada pada saat ini, Alkitab di dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru sudah mencatat adanya wabah tersebut. Misalnya Bilangan 16 ayat 46. Dan mereka yang mati kena tulah, artinya wabah, itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Nah, dalam Perjanjian Baru juga mencatat tentang itu, Lukas 21 ayat 11. Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Artinya ini wabah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tentu masih banyak ayat yang mencatat adanya wabah penyakit. Semuanya itu sudah dicatat di dalam Alkitab. Semuanya sudah ada di dalam Alkitab kita ini. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi seharusnya tidak membuat kita takut, tidak membuat kita panik, karena semuanya sudah dijelaskan di dalam Alkitab.
Bukan takut, tetapi kita harus waspada. Mengapa? Jauh-jauh hari semuanya sudah tercatat di dalam Alkitab, cuma kita baca Alkitab secara teliti atau tidak. Kita memahami firman Tuhan secara benar atau tidak. Nah, Pengkhotbah 1 ayat 9, Pengkhotbah 1 ayat 9 berkata begini. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Perhatikan Bapak Ibu. Berarti dulu sudah ada kan? Tidak ada yang baru di bawah matahari. Tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Nah, kemudian Pengkhotbah 3 ayat 15. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 15 berkata begini. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Nah, kembali kepada pertanyaan, apakah wabah corona itu sesuatu yang baru? Tentu bukan. Mungkin itu hanya namanya saja yang diberi nama virus corona atau COVID-19. Nah, apakah wabah corona itu menakutkan kita, Bapak Ibu? Seharusnya apa? Iya, seharusnya tidak. Mengapa? Alkitab merupakan sumber kebenaran yang valid. Alkitab merupakan sumber kebenaran yang hakiki, 100% benar. Jadi apa yang ada pada saat ini, dulu sudah ada, dan itu sudah dicatat di dalam Alkitab. Di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang baru, kata firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita berbicara COVID-19 memang tidak ada henti-hentinya, tapi sebenarnya ini untuk menyadarkan kita supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Nah, makanya kalau kita sadar tentang hal itu, maka tidak ada alasan untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apabila kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Amin. Mari kita baca secara teliti, secara hati-hati, dan kita pahami Yesaya 41 ayat 10 tadi. Tuhan bilang begini, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Memang firman Tuhan ini diberikan kepada bangsa Israel yang pada saat itu mereka juga mengalami ketakutan sangat luar biasa karena bangsa Israel sedang dibuang di negara Babel. Karena mereka memberontak kepada Tuhan tentunya. Jadi tidak enak rasanya mereka berada di negeri orang. Israel merasa betapa sulitnya hidup di negara orang. Mereka harus kerja keras, tapi hasilnya dinikmati oleh orang. Mereka sangat tertekan dan tertindas. Mereka tidak mendapatkan hak mereka sepenuhnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi Tuhan yang berkata tadi yang mengumpulkan Israel dari ujung bumi itu menjadi bangsa pilihan. Tuhan mendengarkan keluh kesah mereka. Mereka yang sedang tertindas. Kasih Allah iya dan amin. Allah tetap menyertai mereka. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan takut. Kalau Allah berkata jangan takut, berarti bangsa Israel sedang mengalami ketakutan. Kalau Allah bilang jangan takut, berarti Bapak, Ibu, dan Saudara sedang mengalami ketakutan. Nah, di dalam situasi yang menakutkan seperti ini,
Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Yesus yang hidup. Penyertaannya sempurna. Firman-Nya tidak pernah hilang, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan bilang jangan takut. Mengapa tidak boleh takut? Karena ada jaminan dari Tuhan. Dan apa jaminannya? Kita perhatikan. Sebab aku menyertai engkau. Ini adalah jaminan dari Tuhan. Aku akan meneguhkan engkau. Ini adalah jaminan dari Tuhan. Tangan kananku akan membawa engkau kepada apa? Kemenangan. Nah, ini adalah jaminan dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menghayati firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan tidak pernah memberikan perintah supaya kita takut. Namun, sebaliknya Tuhan katakan jangan takut. Karena tadi kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu adalah janji yang sangat luar biasa. Dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Kalau kita baca Matius 28 ayat 20, Tuhan mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Perhatikan kata senantiasa sampai akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan sampai kapan? Senantiasa. Bukan dari Senin sampai Selasa. Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa. Nah, apakah bangsa kita ketika menghadapi situasi yang sulit seperti ini, penyertaan Tuhan berhenti? Tuhan meninggalkan Indonesia? Tentu tidak. Fenomena COVID-19 menunjukkan ketakutan umat manusia di seluruh bumi. Dunia sedang dicekam oleh virus yang gentayangan ini dan siap menerkam siapa saja dan kapan saja. Jadi sekali lagi orang-orang saat ini sedang mengalami thanatofobia, ketakutan. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita semua seharusnya tidak takut. Karena kita dijagai oleh Tuhan. Kita dilindungi oleh Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak mau dijagai Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak mau dilindungi oleh Tuhan. Kita mencari perlindungan yang lain. Nah, ada ilustrasi begini Bapak Ibu, ini sangat menarik. Ya. Ada seorang pendeta yang getol mendoakan orang-orang yang sakit. Termasuk orang-orang yang terpapar virus corona. Pendeta ini merasa memiliki iman yang sangat luar biasa. Dia yakin banget, pokoknya Tuhan melindungi saya. Dia menganggap orang-orang yang tidak berani keluar itu tidak punya iman. Dia menganggap orang-orang yang tidak beribadah di dalam gereja, dia penakut, tidak punya iman. Mulailah pendeta ini pergi ke rumah-rumah orang-orang yang terpapar virus corona. Dia juga ke rumah sakit mendoakan orang-orang yang sakit itu. Dengan bangganya dia bilang sama Tuhan, oh Tuhan, saya bersyukur, saya telah menolong banyak orang. Saya bersyukur karena Engkau memakai saya, sehingga saya mampu mendoakan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu akhirnya pendeta ini juga terpapar virus corona. Tak lama kemudian, matilah dia. Nah, ketika dia mati, dia dibawa ke satu tempat yang menurut dia sangat indah. Dia bertemu dengan malaikat dan bertanya, mengapa Tuhan membiarkan saya
mati. Maksud saya kan baik. Saya menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang yang saya doakan sembuh. Dan kenapa Tuhan tidak memberitahu dulu kepada saya kalau saya akan kena virus corona? Kemudian malaikat itu berkata kepada pendeta ini, "Hai pendeta yang kurang akal, bukankah Tuhan sudah memberitahu kepadamu tentang bahaya COVID-19 ini? Tuhan telah memakai pemerintah, Tuhan telah memakai para dokter untuk memperingatkan agar orang-orang menjaga diri. Untuk sementara waktu jangan keluar rumah, sering cuci tangan, sering olahraga, makan makanan yang sehat bergizi, supaya tidak terkena virus corona." Lalu pendeta ini Bapak Ibu menjawab, Tuhan itu nggak adil. Tuhan nggak bisa melihat kebaikan hati saya. Saya kan tulus mendoakan mereka. Saya kan tulus melayani mereka. Malaikat, tolong kasih tahu pada Tuhan, saya ingin kembali lagi ke dunia, dan saya akan mendoakan mereka. Lalu malaikat itu berkata, "Diam, di sini saja. Jangan kemana-mana. Kamu menunggu penghakiman, pengadilan sampai Tuhan Yesus datang." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita punya iman tetapi bukan untuk kita demonstrasikan, bukan untuk kita pamerkan. Mestinya kalau kita punya iman, membuat kita itu bijaksana. Sekali lagi. Bukan takut tetapi membuat kita bijaksana. Saya mengajak Bapak Ibu membaca Amsal pasal 27 ayat 12. Amsal 27 ayat 12. Nah, berkata demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Betul nggak Bapak Ibu? Mestinya pendeta tadi tidak melakukan hal-hal yang konyol itu. Kalau dia punya pengalaman, dia punya bijaksana, dia berdoa bisa di rumah. Kita harus hati-hati tentang itu. Tuhan tetap melindungi umatnya, tetapi kita harus waspada. Kita harus menggunakan iman kita, tapi juga harus menggunakan akal sehat kita. Kita mesti menggunakan pengetahuan kita. Iman tanpa perbuatan mati, betul. Tetapi perbuatan yang tidak didasari dengan iman, dengan hikmat, itu juga konyol namanya. Mazmur 91 ayat 5-7, ya, Mazmur 91 ayat 5-7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Waduh, ini sangat luar biasa, ini janji Tuhan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini janji Tuhan, perlindungan Tuhan terhadap kita sangat luar biasa. Dan ayat-ayat ini akan saya khotbahkan minggu depan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus berani melawan COVID-19. Berani bukan berarti sembrono. Berani artinya kita tetap beriman, berharap, berserah, tapi juga ada tanggung jawab yang perlu kita lakukan. Ibadah di gereja itu baik. Tetapi untuk saat ini ibadah di rumah akan lebih baik. Supaya Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya kita semua tidak tertular oleh COVID-19. Mari kita tetap mendukung aturan pemerintah. Bekerja dari rumah. Belajar dari rumah. Beribadah di rumah. Tuhan katakan, jangan takut. Mengapa? Karena ada jaminan pemeliharaan Tuhan.
Jangan takut, mengapa? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan berkata, jangan takut, mengapa? Karena Tuhan menolong kita. Tuhan berkata, jangan takut, mengapa? Karena Tuhan memegang tangan kita. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman yang mengingatkan kepada kita, kepada kami Tuhan, untuk kami tidak takut. Engkau mengerti suasana hati kami masing-masing jemaat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Memang rasanya sangat sulit saat ini. Hidup kami serba dibatasi. Gerak kami sangat terbatas. Tetapi Tuhan, ini demi keselamatan kami. Demi kebaikan kami. Dan biarlah kami tidak takut menghadapi masalah yang sulit ini. Karena ada jaminan. Engkau melindungi kami. Engkau menolong kami. Engkau melepaskan kami dari segala sakit penyakit yang mematikan ini. Kalau kami taat kepada Engkau. Dan kami juga taat kepada aturan pemerintah. Terima kasih Bapa. Firman-Mu iya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.